kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batambaran? Yesus memberkati. Yes. Kita bertemu kembali dan kita sungguh bersuka cita. Pada hari ini kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Walaupun kita masih di rumah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan juga hadir di rumah kita masing-masing melalui kebaktian kita sekolah minggu yang ada di GKPS Resort Batambaran. Sekali lagi kami ingin menyapa adik-adik semua yang ada di rumah, baik dari GKPS Batu Aji, GKPS Tanjung Piayu maupun GKPS Gloria Sagulung. Kakak menyapa, apa kabar anak sekolah minggu GKPS Batu Aji? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Oh, luar biasa semangatnya. Sekarang kakak menyapa, apa kabar anak sekolah minggu GKPS Tanjung Piayu? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Anak sekolah minggu Tanjung Piayu tidak mau kalah. Sekarang anak sekolah minggu GKPS Gloria Sagulung. Apa kabar anak sekolah minggu Gloria Sagulung? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Saat ini dengan hati yang penuh sukacita dan kita mari datang ke rumah Tuhan. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita siapkan hati kita dulu. Siapkan adik-adik sekolah minggu Alkitabnya, dan biarlah selama kita beribadah nanti kita betul sungguh-sungguh memberikan waktu kita, hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian kita. Bapa, ku datang padamu. Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Semua kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita datang ke hadiratnya, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Kita mohonkan kepada Tuhan, hadirat Allah bertahta di atas segala pujian kita, dan Allah hadir di dalam ibadah dan rumah kita masing-masing. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian kita. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari,
Adik-adik sekolah minggu, mari kita semua bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang tidak pernah melupakan kami umat tuntunan tangan-Mu. Kami adalah orang yang sepatutnya menerima hukuman karena dosa-dosa kami, tetapi Engkau sungguh setia dan penuh kasih sayang, sehingga Yesus Kristus telah menderita dan mati di kayu salib sebagai tebusan bagi kami. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ibadah ini untuk memperbaharui kehidupan kami serta mengingatkan kami agar hanya berharap kepadamu saja. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan ya Allah, pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, yang takut akan Tuhan, kita yakin dan percaya kasih Tuhan Yesus begitu tinggi bagi kita dan begitu dalam sehingga tak terselami, bahkan lebih indah dari pelangi. Oleh karena itu, mari kita nyatakan ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan, menyatakan kasih Allah setinggi-tingginya langit, bahkan lebih tinggi lagi kasih Yesusku. Mari kita puji Tuhan adik-adik semuanya. Semangat ya, berikan suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Allah bertahta di atas pujian umatnya. Semuanya kita bernyanyi. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi lagi. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus, bahkan lebih dari pelangi. Pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, dengan lebih sukacita lagi. Ayo, yang mau bersukacita berdiri, memuji Tuhan, bertepuk tangan. Mari kita semua memuji Tuhan di tempat kita masing-masing. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik semua, saatnya kita martita ya. Titah kita minggu ini titah ketiga. Ayo adik-adik semua sama-sama kita yuk. 1, 2, 3 ya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Masih ada sukacita memuji Tuhan adik sekolah minggu yang ada di rumah? Mari kita tetap memuji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang melihat kita semuanya.
maka jangan pernah jemu-jemu berbuat baik, karena Allah tahu apa yang kita perbuat selama kita hidup dunia ini. Oleh karena itu, mari kita puji Tuhan. Kita katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mari kita senantiasa berbuat baik seperti yang Tuhan firmankan, karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Yang mau bertepuk tangan, silakan bertepuk tangan ya. Yang ada di rumah, ada di sekolah minggu kami. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Sekali lagi, kita angkatkan pujian kita. Mata Tuhan melihat, maka janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat hingga Tuhan melihat. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita ke ayat hafalan ya. Di sini siapa yang sudah hafal ayat hafalannya? Oke, semua sudah hafal ya. Nah, sekarang kita sama-sama membaca ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Oke. Sekarang kita ke ayat hafalan minggu depan. Sekarang disiapkan dulu Alkitabnya ya. Kakak-kakaknya yang di samping boleh bantu adiknya ya untuk membuka Alkitabnya. Oke. Sekarang kita membaca ayat hafalan untuk minggu depan ya, yang diambil dari Amsal 12 ayat 17. Sekali lagi, Amsal 12 ayat 17. Sama-sama kita membaca ya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Sekali lagi ya adik-adik sekolah minggu. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Dihafal ya adik-adik. Adik di sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari semua kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, persiapan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, dan takkan ku takut, takkan ku takut, asalkan dekatku.
hati kita dan bahkan setiap langkah dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang, jadilah jalanku, tetaplah kau di sisiku. Takkan ku takut asal kau dekatku, selalu selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kaki. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu, salam sehat, salam kangen juga. Kami sudah kangen loh sama kalian, karena kita sudah lama sekali tidak ketemu ya. Karena memang kita tidak bisa sekolah minggu tatap muka, karena pandemi ya. Tapi kami sangat kangen loh sama adik-adik sekolah minggu. Tapi walaupun demikian, kita masih bisa sama-sama berdoa, sama-sama beribadah, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, walaupun lewat ibadah online. Harapan kami dan doa kami, adik-adik sekolah minggu semua sehat-sehat, orang tua kita sehat-sehat, diberkati Tuhan, walaupun kita ibadahnya di rumah saja ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya, siapkan dulu penanya ya. Maka kita berdoa. Sudah siap? Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami yang memberikan kekuatan dan kesehatan hingga hari ini. Kami dapat beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Engkau hadir di rumah kami, Engkau melawat kami, Engkau memberikan sukacita bagi kami di rumah kami masing-masing. Dan kiranya Roh-Mu mengajari setiap anak-anak Tuhan di dalam mendengarkan Engkau berfirman, bernyanyi dan bersekutu kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Dibuka Alkitabnya. Perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru. Pintar-pintar semua adik-adik ya. Perjanjian baru. Perjanjian baru kitab Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Iya, kita sama-sama membaca ya. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia.
Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang dengan lengkap, dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruskah digenapi yang tertulis dalam kitab suci?" Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, saya tanya dulu kalian, pernah enggak adik-adik dijahatin orang? Pernah. Saya panggil dulu adik sekolah minggu, mari. Nah ini, kenalkan dulu namanya siapa, boru apa gitu ya. Ayo bilang dulu buat. Namaku. Nama saya Filia. Buatlah buat. Nama saya Filia. Boru. Boru Purba. Iya. Sudah kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Sekolah di mana? 005. Nah, saya tanya dulu adik sekolah minggu ya. Nah, pernah nggak Lia dijahatin orang? Pernah. Pernah. Pernah nggak orang lain mencubit Lia? Pernah. Pernah. Terus apa yang Lia lakukan sama orang lain itu? Yang menjahati Lia itu gitu loh. Marah. Marah. Kenapa marah? Karena udah pukul-pukul. Iya, karena dia jahat kan? Iya. Kalau orang jahat marah gitu ya. Iya. Terus kalau umpamanya ada lagi orang lain menjahatimu, diapain? Terkadang dipukul balik. Terkadang dipukul balik. Itu ya adik-adik. Adik-adik mau juga kayak gitu. Kalau ada orang menjahati kita dipukul balik. Iya, katanya gitu. Iya, sama kayak Lia juga ya. Kenapa? Kenapa dipukul balik? Karena dibuat marah. Iya, dibuat marah. Sakit kan? Iya. Ya nggak enak kan dijahatin kan? Iya. Iya, betul adik-adik. Kayak enak memang dijahati. Tapi ada saja orang yang menjahati kan? Nah iya, nanti duduk dulu ya nak. Nanti kita ngobrol lagi. Nah, adik-adik sekolah minggu. Terkadang ada juga orang yang suka buat jahat gitu kan? Tapi apa kata Yesus? Kata Yesus, walaupun ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan berbuat jahat kepadanya kembali. Tapi disayangi, diajari supaya baik, diajari supaya tidak jahat lagi, gitu. Tidak berbuat jahat kembali, gitu ya. Nah, Yesus mengajarkan lewat perkataannya, lewat tingkah lakunya, lewat perbuatannya, tidak boleh melakukan yang jahat kepada orang-orang yang menjahati kita. Tidak boleh berbuat jahat kepada musuh kita. Gitu ya adik-adik. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita lewat kehidupan Yesus ketika waktu itu ya. Nanti kita dengarkan lagi. Nah, adik-adik sekolah minggu, suatu waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya. Tapi enggak semua loh. Hanya 3 orang. Mereka pergi ke suatu tempat namanya Getsemani. Nah, dia sampai sana mau ngapain ke Getsemani? Berdoa. Karena Yesus susah hatinya. Yesus katakan gini, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Ayolah kita berdoa, gitu ya. Maka pergilah mereka jalan ke Getsemani, sampailah mereka di Getsemani. Setelah sampai, Yesus bilang, kamu di sini dulu ya. Aku berdoa, tapi berjaga-jaga ya. Ya, katanya. Dia berdoa. Ketika dia berdoa, sungguh-sungguh kepada Allah, ternyata murid-muridnya tertidur. Tapi setelah lama Yesus berdoa, ditemuinya lagi murid-muridnya. Kenapa kalian tidur? Kan saya bilang berjaga-jaga. Tidak tahankah kalian untuk sementara waktu untuk berjaga-jaga? Tapi mereka ngantuk sekali katanya. Nah, balik lagi Tuhan Yesus ke Getsemani itu, berdoa lagi dia untuk kedua kali.
Setelah lama dia berdoa, dia lihat lagi murid-muridnya. Masih tidur, bangun kalian, berjaga-jagalah, katanya gitu kan. Setelah itu, tapi mereka tidur lagi. Balik lagi Yesus untuk ketiga kalinya berdoa. Berdoa lagi Yesus lama kepada Bapaknya, bercerita, menyerahkan hidupnya. Nah gitu ya kan. Dia lihat lagi murid-muridnya. Udahlah, istirahatlah, tidurlah. Karena waktunya anak Tuhan akan diserahkan kepada orang yang berdosa. Itu kata Tuhan Yesus. Saat Yesus berbicara demikian, datanglah Yudas. Siapa itu Yudas? Murid Yesus juga, bendahara mereka pada waktu itu loh. Nah, datanglah Yudas. Baru dibilang, Rabi. Artinya apa? Guru. Langsung dipeluknya. Nah, sebelum ke sana udah dia bilang sama tentara-tentara itu, nanti siapa yang kupeluk dan kucium, itulah dia, tangkap ya katanya. Langsunglah orang itu sampai, guru, langsung dicium. Biasanya kalau kita cium sama seseorang itu tanda penghormatan, tanda senang kalau kita bertemu, ya kan? Salam, cium pipi kanan, cium pipi kiri, kan gitu kan? Tanda senang, kita berbahagia kalau ketemu. Tapi ternyata Yudas itu tidak. Dia datang peluk, dicium, ternyata mau menjual Yesus kepada para imam-imam dan ahli Taurat. Gitu ya dedek, jahat kali dia kan. Nah itulah yang dilakukan oleh Yudas. Maka ketika dipeluk Yudas Yesus, ketika itu juga para tentara-tentara tadi pegang tangan Yesus, mau ditangkap, mau dibawa, gitu ya. Baru Yesus bilang gini, sangkamu aku orang yang jahat, penyamu, sehingga kau menangkap aku? Hari-hari aku di gereja, di bait Allah, kenapa tidak kamu tangkap? Katanya gitu kan. Tapi ketika ditangkap, dipegang para tentara itu, Yesus, datanglah muridnya tadi yang tidur tadi, langsung diambil pedangnya, langsung dipotonglah kupingnya orang yang menangkap tadi, gitu loh kan. Dipotong, langsung lepaslah kupingnya. Datangnya Yesus, dipegang lagi kupingnya, langsung sembuhlah dia, gitu ya. Nah adik-adik sekolah minggu, walaupun saat itu Yudas menjahati Yesus, dan mereka yang datang bawa pedang itu seperti mau menerkam Yesus, mau menangkap Yesus, tapi Yesus mau memberikan kasihnya kepada mereka. Langsung disembuhkan kupingnya. Tidak dibuat jahat lagi kan. Kan bisa aja mau dikatakan, udah itulah kan, yaudah biarin aja keluar kupingnya. Enggak, Yesus ambil itu dan dia pegang kupingnya dan disembuhkan. Nah, Yesus mau mengajarkan kepada mereka, walaupun dijahati tetap berbuat baik. Walaupun dijahati si Judas, tapi Yesus tetap berbuat baik kepada Yudas. Yudas, kau mencium aku tetapi engkau menjual aku, supaya Yudas sadar. Ternyata Yudas tidak sadar karena hidupnya sudah dipenuhi oleh hal yang jahat, gitu ya. Tapi Yesus masih tetap berbuat yang baik, mengatakan yang baik. Gitu ya adik-adik. Artinya walaupun kita dijahati orang lain, kita lakukan yang baik, kita katakan yang baik, kita perbuat yang baik. Sama seperti Yesus, dia perbuat yang baik buat orang-orang yang menangkap dia. Dia perbuat yang baik kepada Judas. Bahkan Yesus bilang begini, kenapa kamu menjahati aku? Aku kan bukan penjahat. Padahal mereka datang seperti mau menangkap penjahat, seperti menangkap perampok, seperti menangkap orang-orang yang pencuri luar biasa. Padahal Yesus baik, tidak pernah menjahati. Padahal dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita, untuk menolong saya, untuk menolong sekolah minggu, untuk menolong orang tua kita, untuk menolong semua orang-orang di bumi ini. Tapi begitu jahatnya mereka kan, tapi Yesus mau mengasihi mereka. Nah gitu adik-adik ya. Artinya Yesus selalu berbuat yang baik kepada orang-orang yang menjahati dia. Yesus menasehati, Yesus berbuat baik. Dari omongannya, dari kata-katanya, dari sikapnya dan perbuatannya, selalu melakukan hal yang baik. Adik-adik sekolah minggu,
Ketika dia ditangkap juga dia tidak meronta-ronta loh. Awas, 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 awas. Tidak begitu. Kalau sekarang kalau udah penjahat, enggak, aku tidak salah. Padahal dia sudah salah. Tapi Yesus enggak. Dia diam saja, dia tenang, dia damai, dia katakan sesuatu supaya orang lain tidak melakukan yang tidak baik. Nah, itulah Yesus ya. Nah, kalau kita juga menghadapi orang-orang yang menjahati kita, atau teman-teman kita ada yang menjahati kita, atau teman-teman kita ada yang cubit kita, atau teman-teman kita ada yang mengganggu kita, bahkan ada teman-teman kita memukul kita dari belakang. Janganlah begitu. Jangan lakukan yang jahat sama orang lain, tidak boleh loh. Anak Tuhan tidak boleh jahat. Bilang begitu, ya kan? Karena anak Tuhan diajari untuk selalu berbuat baik, bahkan mendoakan musuh-musuhnya. Yesus juga mendoakan musuh-musuhnya. Maka Yesus bilang, gak boleh menjahati orang yang memusuhi kita, tetapi doakanlah mereka supaya mereka baik, supaya mereka berubah, supaya mereka menjadi orang yang baik, gitu ya. Nah, di sini juga kita lihat ketika Yesus ditangkap juga selalu berbuat baik. Dia tidak marah atau memukul orang lain. Bisa sih Yesus mau menghabisi mereka, bisa karena Tuhan punya kuasa kan gitu. Tapi dia tidak lakukan itu. Tapi dia tidak katakan itu. Tapi dia selalu berbuat yang baik. Bahkan Yesus mengajari mereka, jangan lakukan seperti yang dilakukan orang jahat. Diajari murid-muridnya, enggak boleh loh. Hunuskan pedangnya yang sudah dihunuskannya tadi, masukkan lagi pedangmu, enggak boleh jahat, kata Yesus kepada murid-muridnya. Nah, semua diajari Yesus supaya tidak melakukan yang jahat, walaupun orang banyak melakukan yang jahat kepada kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, tetaplah berbuat yang baik kapan saja. Walaupun waktunya tidak baik, walaupun waktunya mengesalkan, walaupun waktunya saat kita merasa gundu kali, mau marah kali. Tapi Yesus katakan dan ajari kepada kita, jangan berbuat yang jahat kepada orang yang menjahati kita. Tapi sayangilah dia dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang mengasihi, perbuatan yang mengasihi, perbuatan yang merangkul. Nah, itulah anak-anak Tuhan. Itulah pengikut-pengikut Kristus. Itulah juga anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu GKPS, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak berbuat yang jahat, tetapi berbuat yang baik kepada semua orang, kepada teman-temannya, kepada yang menjahatinya, kepada orang-orang jahat, dikasihi supaya mereka berubah. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita juga melakukan hal yang terbaik supaya orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kasih Yesus. Karena Yesus sampai ke kayu salib juga tetap mengajarkan mencintai dan mengasihi orang-orang yang menjahati dia. Tetap berdoa mendoakan orang yang menjahati dia. Kita juga harus demikian, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang is the best, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu kepada kami. Pada saat ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tetap berbuat baik, walaupun banyak orang yang melakukan yang tidak baik kepada kami. Sama seperti Engkau ketika ditangkap, mau diadili walaupun tidak salah, tetap Engkau mengajarkan yang benar kepada mereka. Engkau diam ketika ditangkap, tapi semua itu adalah untuk menyelamatkan kami. Kiranya kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, juga setiap orang yang percaya pada saat ini, selalu melakukan yang terbaik, selalu melakukan kasih di dalam kehidupan kami, kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang memusuhi kami. Tuhan, jadikan kami menjadi murid-murid-Mu yang setia, murid-murid-Mu yang baik, murid-murid-Mu yang sangat mencintai Engkau, dengan melakukan yang baik kepada setiap orang. Tuhan berkati sekolah minggu semua walaupun masih di rumah saja beribadah, sehingga mereka sehat-sehat, menjadi anak pintar, anak yang baik,
anak yang takut akan Engkau, anak yang selalu mengasihi siapa saja, bahkan menjadi anak-anak yang luar biasa di sekitar kami, dimanapun kami berada. Kau berkati juga orang tua kami supaya mereka orang tua kami sehat-sehat, diberkati rumah tangganya, diberkati kesabarannya, supaya mereka sabar dan kuat untuk mengajari dan mengasihi anak-anaknya. Kau berkati juga gerejamu Tuhan, supaya tetap dalam pelayanan yang baik walaupun masa pandemi. Tuhan, Engkau berkati juga negara kami, supaya tetap dipulihkan oleh karena pandemi. Dan kami juga memohon terus-menerus kepadamu Bapa, kiranya Engkau menyelamatkan dunia ini dari COVID-19, sehingga kami terbebas dari sana. Kami rindu bersama dengan Engkau, kami rindu beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Semua itu ke Tuhan, ketika Tuhan membersihkan dunia ini dari segala virus-virus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, bahwasanya suatu saat nanti Engkau akan membersihkan semuanya itu, dan kami terbebas dari semuanya itu. Kami percayakan seutuhnya kepadamu, dan Engkaulah yang menjaga memelihara kami sepanjang kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami sering melakukan dosa, salah di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada di sekolah minggu yang ada di rumah, luar biasa buat firman Tuhan yang mengajarkan kita pada hari ini. Tetaplah berbuat baik, apapun yang kita alami, karena Tuhan pasti mengetahuinya dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang telah kita terima melalui firman-Nya, mari kita berikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sudah dipersiapkan persembahannya? Ya, nanti setelah dikumpulkan, kasih ke orang tuanya, supaya orang tuanya memberikan ke gereja ya, ketika orang tuanya ke gereja. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian kita. Dari pujian kita, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Ayo, semua kita bernyanyi, puji nama Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, kita angkatkan lagu ini. Tuhan Yesus begitu baik, tidak ada berkesudahan kasih-Nya di dalam hidup kita. Anak-anak kami, adik-adik kami yang ada di rumah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tak lihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami dari awal hingga akhir daripada ibadah kami. Kiranya semua persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan melalui pujian, doa, dan juga apa yang telah kami berikan kepadamu. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin menyerahkan hidup kami dan seluruh yang ada pada kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan dengan segala persembahan kami dan boleh memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Engkau berkati semua pemberian jemaat-Mu Tuhan, khususnya sekolah minggu, sehingga pelayanan di sekolah minggu juga akan semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa di dalam doa O Yesus sasomani. O Yesus sasomani anami hagano pasada uhur nami aseto ranggano sengboda lanun nami salakana trosa dobhama soman nami torang agi hujan. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah Bapa kita, anugerah daripada Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.